Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, kalau anak-anak dalam keadaan sehat semuanya. Sekarang kita mulai masuk pada tema 6, lingkungan bersih, sehat dan asri. Subtema yang pertama, lingkungan rumahku, pada pembelajaran yang pertama. Sudah siap anak-anak untuk menerima materi pada pagi hari ini? Tentunya anak-anakku semuanya sudah siap dan tetap semangat. Subtema yang pertama, lingkungan rumahku. Rumah adalah tempat kita tinggal. Di dalamnya kita hidup bersama keluarga. Setiap anggota keluarga punya tanggung jawab. Kerjasama menjaga kebersihan rumah harus dilakukan. Kasih sayang di lingkungan rumah harus dipelihara. Jika demikian, rumah menjadi nyaman bagi kita. Rumah yang sehat membuat kita betah di dalamnya. Kita bersyukur memiliki rumah yang bersih, sehat, dan nyaman. Kita lanjutkan materinya pada pembelajaran yang pertama. Subtema yang pertama. Ayo mengamati. Di sini ada cerita, yaitu judulnya bekerja sama membersihkan rumah. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu. Dayu ingin membersihkan jendela, tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela. Lalu ibu memberi petunjuk. Seperti ini ya petunjuknya ibu untuk Dayu. Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dayu. Lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Ini adalah petunjuk ibu kepada Dayu. Kemudian Dayu menjawab, "Baik, Bu." Seperti itu ya. Kaca pun menjadi bersih dan mengkilat. Mereka bekerja dengan gembira. Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Ini adalah keluarga Dayu, ada ayah dan ibu Dayu. Mereka sedang membersihkan rumahnya. Kita lanjutkan materinya pada halaman 3. Jawablah pertanyaan berikut ini. Di sini anak-anak nanti kerjakan. Yang pertama soalnya apa yang sedang dilakukan ayah dan ibu. Yang kedua apa yang dilakukan ibu. Yang ketiga apa yang dilakukan ayah. Yang keempat apa yang Dayu ingin lakukan. Yang kelima atau yang terakhir mengapa mereka bekerja dengan gembira. Jadi ini menjawabnya nanti melihat pada cerita yang judulnya tadi bekerja sama membersihkan rumah. Kemudian setelah menjawab, ceritakanlah kembali menggunakan bahasamu sendiri. Jadi cerita tadi anak-anak ceritakan kembali sesuai dengan bahasa anak-anak sendiri. Seperti itu ya. Kita lanjutkan materinya. Perhatikan cerita di atas sekali lagi.
Pada cerita tersebut terdapat ungkapan petunjuk. Dapatkah kamu menemukan ungkapan petunjuk tersebut? Kalau sudah ketemu ungkapan petunjuknya dari gambar, dari cerita pada halaman 2, yaitu bekerja sama membersihkan rumah. Kalau sudah ketemu, salinlah kalimat tersebut di bawah ini. Ya, jadi anak-anak nanti lihat pada halaman 2, yaitu cerita bekerja sama membersihkan rumah, seperti itu. Selanjutnya, ayo mengamati. Beri tanda centang pada kalimat yang merupakan ungkapan petunjuk. Di sini ada 5 soal. Yang pertama, setiap hari ibu membersihkan rumah. Yang kedua, cucilah tangan dengan sabun. Yang ketiga, ayah membuang sampah di tempatnya. 4, sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. Yang kelima, gunakan cairan pembersih lantai saat mengepel. Jadi anak-anak cari mana yang kalimat ungkapan petunjuk, kalimat yang merupakan ungkapan petunjuk. Kalau sudah ketemu, anak-anak nanti beri tanda centang di dalam kotak yang tersedia. Kita lanjutkan materinya. Amati gambar berikut ini dan bandingkan. Coba anak-anak perhatikan gambarnya antara gambar A dan gambar B. Kalau gambar A yaitu rumah yang berantakan, yang banyak sekali sampah. Sedangkan rumah yang B yaitu terlihat sangat bersih, sangat asri, tidak ada sampah yang berserakan. Kalau sudah ada pertanyaan, rumah manakah yang lebih nyaman untuk ditinggali? Apakah rumah yang A ataukah rumah yang B? Seperti itu. Selanjutnya anak-anak buka pada halaman 5. Ayo berdiskusi. Diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, menurutmu apa yang menyebabkan keadaan rumah pada kedua gambar itu berbeda? Jadi anak-anak lihat pada gambar yang tadi, yaitu halaman 4 gambar A dan B. Yang kedua, apa yang harus dilakukan agar lingkungan rumah pada gambar A menjadi bersih? Yang terakhir atau yang ketiga, apa kewajiban kita agar kebersihan rumah terjaga? Ya, seperti itu. Selanjutnya, rumah tempat kita berkumpul bersama keluarga. Rumah yang bersih membuat kita merasa nyaman. Kebersihan rumah tanggung jawab semua anggota keluarga. Saat di rumah, kita harus mengikuti aturan rumah. Jika aturan dilanggar, suasana rumah jadi tidak nyaman. Kita lanjutkan pada halaman 6. Berikan petunjuk untuk wawancara. Jadi petunjuk untuk wawancara diantaranya kalau sedang melaksanakan kegiatan wawancara harus izin terlebih dahulu. Kemudian
ucapkan salam. Setelah ucapkan salam, kemudian bertanya. Kita bisa bertanya. Setelah bertanya, semua jawaban-jawaban kita tulis. Kalau sudah, kita ucapkan terima kasih, lalu ucapkan salam lagi. Seperti itu ya. Kalau sudah paham wawancara dengan orang lain, lakukan wawancara kepada temanmu tentang aturan menjaga kebersihan. Jadi ini dilakukan di rumah, wawancara dengan teman di rumah, karena pembelajaran kita berada di rumah. Selanjutnya, nah sekarang tuliskan hasil wawancara pada tabel di bawah ini. Contohnya sudah ada. Ini adalah hasil wawancara yang sudah ditulis. Misalnya, yaitu aturan agar kebersihan rumah terjaga. Ini jawabannya, hasil wawancara dengan teman tadi. Misalnya, contohnya di sini yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu. Untuk nomor 2 dan seterusnya, diisi sesuai dengan hasil wawancara anak-anak kepada teman kalian, yaitu tentang aturan menjaga kebersihan. Seperti itu ya. Selanjutnya, mari kita menjaga kebersihan rumah. Kebersihan pangkal kesehatan. Jika rumah kita kotor, nyamuk dan semut berdatangan. Tikus dan lalat juga suka rumah yang kotor, seperti diceritakan lagu berikut ini. Coba anak-anak dengarkan ya, nanti ada lagunya. Ayo bernyanyi, simaklah lagu berikut ini. Nyanyikan bersama teman-temanmu. Judulnya, lagunya yaitu Si Nyamuk Nakal. Pencipta lagu Papa T. Bob. Lagu tersebut bisa kita nyanyikan dengan variasi bunyi kuat dan lemah. Untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah bisa didengarkan lewat suara atau tepukan. Gara-gara aku
Itu tadi adalah nyanyian lagu yang berjudul Si Nyamuk Nakal. Seperti itu ya lagunya. Selanjutnya, tepukan yang lemah untuk menunjukkan bunyi lemah. Tepukan yang kuat untuk menunjukkan bunyi kuat. Cobalah nyanyikan syair lagu berikut. Nyanyikan bagian yang diberi tanda biru dengan suara yang lemah. Nyanyikan bagian yang diberi tanda merah dengan suara yang kuat. Coba anak-anak dengarkan ya, Bu Ririn akan beri contohnya. Jadi tulisan yang berwarna biru dengan suara yang lemah, tulisan yang diberi tanda merah dengan suara yang kuat. Banyak nyamuk di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak semut di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak tikus di rumahmu, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Banyak lalat di rumahmu, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Nyamuk-nyamuk nakal, semut-semut nakal, sukanya menggoda aku. Tikus-tikus nakal, lalat-lalat nakal, sukanya membikin kotor. Seperti itu ya contohnya tadi. Jadi anak-anak sudah tahu tulisan yang merah dinyanyikan dengan suara yang kuat, sedangkan tulisan yang biru dinyanyikan dengan suara yang lemah. Sampai di sini pembelajaran pada tema yang keenam, lingkungan bersih, sehat dan asri. Subtema yang pertama pada pembelajaran yang pertama. Selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.